Halo Sagittarius, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading timeless, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini. Vibe-nya sangat asik banget sih, asik banget, fresh banget, berlimpah banget. Dan kayak aku mendapatkan vibe ada yang ketemu dengan orang yang cakep, nggak masalah laki-laki atau perempuan, cakep, berjiwa muda atau memang usianya lebih muda dari kamu. Terus kayak kamu memasuki chapter baru nih, perjalanan kamu sama orang ini ya. Lalu yang berikutnya ada yang mau jalan-jalan juga nih, cie, akhirnya jalan-jalan. Atau memang ini trip yang udah kamu rencanakan, atau ada yang ngajak kamu jalan-jalan terus kayak kayak apa ngajak kamu jalan-jalan terus provide budget jalan-jalannya juga luar biasa. Oke, kita bahas dulu dari past influence-nya ke waktu sekarang. Ini adalah victory ya, kemenangan, kesuksesan, pencapaian. Asik banget mungkin kamu baru mencapai sesuatu yang kamu mau capai selama ini atau banyak hal yang terwujud juga. Terutama aku bikin reading ini sekitaran akhir tahun kayak akhirnya ya gitu kamu melihat semua yang kamu karyakan sejauh ini. Lalu di waktu sekarang ada door to romance tuh yang tadi aku bilang ada sesuatu tentang orang yang cakep nih. Cakep bisa jadi juga kalau dia misalnya perempuan tuh dia semacam concern gitu loh dengan makeup, dengan beauty, atau bisa jadi dia kayak beauty vlogger, beauty influencer, atau bekerja di bidang yang berhubungan dengan misalnya fashion atau kosmetik gitu ya. Terus ini ada nih di door to romance di waktu sekarang. Jadi buat kamu para single, harapkan tunggu kedatangan orang ini dan di waktu yang akan datang. Cakra keempat adalah cakra hati. Ini mungkin perjalanan ada tema untuk mengurai mengurai energi di cakra hati kamu atau kamu lebih jauh dengan perjalanan spiritual kamu dan kamu sampai di titik kamu bisa memulihkan banyak hal dengan cakra hati kamu. Sekarang hidup kamu lebih damai, lebih tenang, lebih simple. Kamu bisa menemukan kebahagiaan dengan apa yang kamu punya atau dengan hal-hal yang kamu temuin sehari-hari. Karena apa? Di sini tuh temanya Neptune ya. Neptune kata kuncinya vision, visi, dan ada fish juga. Ini kayak Neptunus itu adalah antara gini, planet yang berbicara kalau di astrologi ya, berbicara tentang spiritualitas, berbicara tentang higher realm gitu loh. Bukan levelnya manusia gitu. Jadi kayak levelnya spirit gitu. Dimana kalau kamu masuk ke dalam energi Neptune antara kamu hilang bersama ilusi atau kamu bisa lebih spiritual lagi. Seperti itu ya. Jadi pilihannya tuh ada di kamu gitu. Kamu mau terus terus larut dalam ilusi duniawi atau kamu mau mencari jawaban yang sesungguhnya atau menemukan kebenaran. Itu tema Neptune. Dan di Fish ini, Fish juga bisa berbicara tentang spiritualitas dan bisa berbicara tentang keberlimpahan ya. Terus kalau tadi aku bilang ada yang tema traveling, kamu mungkin mau kayak semacam staycation terus berenang bersama atau ke pantai, ke tempat yang ada sungainya, kayak berhubungan sama air gitu juga ya. Tapi gini, kalau berbicara aspek finansial dengan King of Pentacles di sini, dan di waktu lampau ada tema victory, kayak aku melihat banyak upgrade dengan finansial pekerjaan kamu. Dan kalau tadi yang berhubungan dengan uh, hubungan romantis ya, orang ini bisa jadi ya orang yang di posisi udah berlimpah gitu, dia udah membangun karirnya, dia udah stabil gitu secara bisnis pekerjaan. Dan karena King of Pentacles ini juga orang yang gini bisa diajak komitmen serius untuk jangka panjang gitu ya. Lalu di blessing kamu adalah Page of Wands dan bouquet. Ini adalah pertama pemberian hadiah, bisa jadi juga kayak ada yang mau ngasih kamu hadiah, pemberian bisa semesta yang ngasih kamu sesuatu kayak berkat baru, pintu-pintu yang terbuka buat kamu, orang-orang baru. Itu kayak semacam pemberian dari semesta buat kamu. Terus kan aku bikin reading ini juga di akhir tahun ya, berdekatan dengan Natal dan Tahun Baru. Mungkin kamu yang Kristiani gitu ya, Katolik juga yang merayakan Natal, mungkin ada momen-momen berbagi hadiah, tukar kado, atau kamu ngasih kado ke orang tertentu atau kamu menerima kado dari orang tertentu. Um, Lalu yang berikutnya juga tadi yang aku bilang karena Page of Wands ini adalah tema petualangan, perjalanan. Kalau ini nggak berhubungan dengan petualangan perjalanan bisa jadi karena ini energi akhir tahun ya, kayak mau masuki tahun baru, makanya vibe-nya tuh jadi fresh gitu, optimis lagi. Suasananya juga suasana udah mau akhir tahun tuh suasana liburan juga seperti itu. Lalu yang jadi tantangan adalah Devil sama Book. Tantangannya sama kamu aku kasih pesan juga ya, terutama nih kadang kamu kecenderungannya gini, kamu suka melakukan ketika melakukan sesuatu dengan berlebihan gitu ya, ketika kamu lagi misalnya gini, em, lupa mengontrol pengeluaran kamu gitu, banyak jajan gitu, banyak beli makanan, kayak boros, kecenderungan kamu tuh bisa boros gitu ya karena kamu sangat menikmati hidup kamu tapi lupa. Nah, terus bisa jadi juga kamu melakukan hal-hal tertentu yang mendistraksi diri kamu gitu ya, entah kamu mau lari dari hal-hal tertentu misalnya em,
kamu lagi cemas atau lagi sedih, terus kamu mendistraksi diri kamu misalnya nongkrong, misalnya nonton maraton, misalnya banyak makan. Sebenarnya perasaan cemas atau sedih itu kan sebenarnya kita harus rasakan untuk kita proses ya. Baiknya sih bukan kita lari atau mendistraksi diri kita gitu, dan juga satu lagi mindful sama pengeluaran kamu, karena kamu tuh kadang suka lupa gitu tuh, baru ntar kalau udah akhir bulan, aduh budget habis macam itu ya. Tapi lagi-lagi aku cuma bilang, ini hidup kamu, kamu yang paling tahu, kamu yang merasakan. Ya udah gitu, aku cuman kasih advice aja gitu, selebihnya terserah kamu. Tapi kalau mau dengerin bagus, enggak juga nggak apa-apa ya. Nah, karena gini, di waktu yang akan datang gitu dengan Five of Pentacles sama Mice gitu, ini tema finansial ya. Ibaratnya gini, kamu berlimpah tapi kamu juga boros gitu loh. Kan sebaiknya gitu, menurut aku ya, kita tuh punya punya apa ya, punya saving lah gitu. Tapi terserah kamu gitu. Dan kalau selain berbicara finansial, Five of Pentacles sama Mice ini adalah gini, semua kata-kata negatif, semua mindset negatif itu tentang diri kamu, tentang apa yang kamu katakan sama diri kamu, kritik-kritik yang kamu bilang sama diri kamu, seperti kamu melihat diri kamu tuh kayak di bawah gitu, di bawah nilai kamu yang sesungguhnya. Aku cuma mau bilang gitu, coba belajar dikurang-kurangin gitu ya. Jangan apa ya, meng-under value diri kamu. Lalu juga gini, mungkin ini bukan buat semuanya ya. Kayak akhir tahun ini, walaupun ini reading timeless, merasa bahwa semua orang tuh kayak punya teman, punya pasangan, tapi kok gue sendirian ya. Gue nggak menghabiskan holiday gue dengan orang-orang tertentu, atau gue nggak punya siapa-siapa, atau gue sendirian, hal-hal semacam itu gitu. Kayak aku mungkin pernah bilang ya di reading kamu, kadang ada momen di hidup kita di mana kita perlu sendiri dulu, di mana ada orang-orang tertentu dijauhkan dulu dari hidup kamu. Karena apa? Kamu memang perlu waktu sendiri dulu. Karena semesta mau memproses kamu. Karena kamu mungkin perlu itu tadi, belajar untuk gak lari ya. Ada nih yang perlu mendengar ini. Jadi kalau misalnya kamu merasa sendiri, merasa sepi, merasa dingin, ya tenang aja. Ini bagian dari semesta memproses kamu, dan kamu sebenarnya juga nggak pernah sendiri sih. Ya, oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat, dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.